Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar kata investasi? Ya, kata investasi. Investasi itu artinya penyerahan atau penanaman modal yang diharapkan modal itu akan berkembang, bertambah, khususnya di masa yang akan datang. Kalau investasinya itu berupa uang, maka diharapkan di masa depan uang ini akan bertambah dari nilai yang ditanamkannya. Atau ada juga orang menjadikan pendidikan itu sebagai investasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itulah investasi. Tapi saudara, pernah ada percakapan seperti ini. Ada seorang pengusaha punya rencana untuk melakukan investasi, menanamkan modal uangnya di bidang properti, kuliner, penanaman modal, saham, dan lain sebagainya. Ketika dia menyatakan ini kepada seseorang, maka rekannya ini, orang ini, mengatakan kepada dia begini, kamu banyak sekali melakukan investasi untuk kehidupan kamu di dunia ini. Pernahkah kamu berpikir bagaimana kamu melakukan investasi untuk kehidupan yang akan datang? Investasi di dunia yang akan datang. Karena dunia ini akan berakhir dan kamu akan melanjutkan kehidupan pada kehidupan baru yang kekal. Sudahkah melakukan investasi untuk itu? Dia tidak bisa menjawab. Dia diam saja. Saudara, kita tidak hanya hidup di dunia ini saja. Tidak hanya sekedar supaya masa depan kita di dunia ini baik saja. Tetapi kita punya kehidupan di masa yang akan datang sesudah kematian. Kalau untuk kehidupan kita di dunia saat ini dan nanti di depan, kita melakukan investasi supaya hidup kita jadi baik, apa yang kita punya berkembang. Apakah kita sudah melakukan investasi untuk kehidupan kita yang akan datang? Saudara, firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 19 sampai 21, mengajarkan demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan hanya berpikir soal investasi, mengumpulkan harta di bumi ini saja, di kehidupan kita yang sekarang ini saja. Tapi kita juga diajar untuk melakukan investasi. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita untuk kehidupan di masa yang akan datang sesudah kematian kita. Saudara, untuk hal-hal di dunia, kita mau mengembangkannya. Untuk hal-hal di bumi ini, kita melakukan investasi. Apakah kita juga melakukannya untuk kehidupan kita yang akan datang? Investasi di surga. Dan justru yang di surga itu dikatakan tidak akan rusak, tidak akan dicuri, dia kekal. Sementara harta di bumi ini akan rusak. Jangan hanya investasi di dunia, tapi investasilah juga di surga.
Amin.